Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kita ada hari ini karena kasih Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan untuk setiap kita masing-masing bersaat teduh. Dalam melalui ibadah hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Firman Tuhan meneguhkan kita, memotivasi kita untuk hidup dalam rancangan Allah. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan, "Mataku tertuju padamu." Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama mengambil kata anugerah. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini pujian ini sungguh mengalir dari batin kita, yang sungguh menyadari dan mengalami akan kasih Tuhan, kebesaran keajaiban Tuhan. Hari ini kita mengekspresikan sukacita dan kebanggaan kita kepada Dia, Allah yang memelihara kita. Mataku, amin, tertuju pada segenap hidupku kuserahkan padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing kami, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah pujian ini sungguh mengalir dari batin kami ya Tuhan. Terimalah segala ucapan syukur dan hormat kami. Kami sadar bahwa kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah ibadah ini berlangsung bukan karena kebiasaan,
Tapi karena kerinduan kami membutuhkan Engkau dalam segala langkah hidup kami. Jamah hati kami, pulihkan hidup kami. Biarlah sukacita itu memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan hari ini kami persembahkan segala pujian hormat bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan menerima semuanya. Mari persembahkan segala hormat, pujian dan syukurmu kepada Dia. Ucapkanlah ucapan bibir yang memuliakan Dia. Karena Ia layak untuk menerima segala hormat, segala sembah bakti kita. Hanya Dialah yang layak untuk kita agungkan, kita hormati dan kita muliakan. Terima kasih. Biarlah hari ini seluruh bumi memuliakan Engkau. Surga dan bumi memuliakan Engkau. Segala makhluk, seluruh hamba-hambamu, seluruh umatmu di muka bumi menyatakan kekaguman dan kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Biarlah kerinduan kami hari ini Engkau memenuhinya Tuhan. Kami akan duduk, kami akan berdiri di bawah kaki-Mu untuk mempersembahkan segala pujian hormat. Berkenanlah untuk melawat kami dengan firman-Mu, meneguhkan, menginspirasi dan memotivasi kami, sehingga kami pulang dengan sukacita dan kekuatan baru dari Tuhan. Katakan, aku berserah, kami berserah kepada Tuhan. Kebesaran dan keajaiban-Mu serta kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sesaat, sekalipun hidup kami mengalami berbagai pergumulan.
Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami memuji-Mu, kami bergembira dan kami bersuka cita karena Tuhan. Kami akan beribadah pada hari ini, mengeluh-elukan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam batin kami, yang memenuhi kami, menuntun, memimpin kami dalam ibadah ini, sehingga kami dapat mempersembahkan pujian, syukur dan terima kasih seturut dengan kehendak-Mu. Mohon urapan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah pelayanan kami dipersembahkan untuk kehormatan bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan setiap jemaat Tuhan yang hadir diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tetaplah bersukacita. Berapapun kita yang ada, marilah kita sama-sama bersukacita hari ini. Mari salami saudara kanan kirimu. semangat. Semangat. Kita angkat satu pujian, katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Dari terbit matahari
cerita kasih Tuhan? Ada? Kalau tidak ada, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima taburan daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
kekuatan kami, sukacita kami. Engkau yang menopang kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau menopang kami, walaupun kami harus menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Tapi karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, kami ada sampai hari ini. Terimalah semua ucapan yang kami nyatakan melalui lagu-lagu ini, yang sungguh berasal dari hati kami. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga akan belajar firman-Mu. Kami rindu supaya firman-Mu itu meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami semakin kokoh kuat dalam menjalani hidup ini dengan tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami sesuai dengan panggilan kami, agar kami boleh terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau jerahi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap firman-Mu pada hari ini, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, mari Tuhan berani layakan, sehingga melalui apa yang disampaikan pada hari ini semua kami diberkati. Anak-anak kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu dari guru-guru sekolah minggu, mari Tuhan tolong mereka supaya mereka juga dapat menerima kebenaran ini, sehingga dari kecil mereka terdidik untuk kenal dan takut Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi, sukacita pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam ruangan ini untuk bergembira, bersukacita, bernyanyi, berdoa, dan saat ini kita akan membaca dan belajar firman Tuhan. Baik, kita masih lanjut dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu yang berbicara tentang tanggung jawab dalam merawat dan membangun kehidupan bersama. Dan kita akan membicarakannya sekali lagi dalam konteks bergereja atau berjemaat. Ya, karena bagian firman Tuhan ini sudah dua kali, dengan kali ini kita baca. Saya akan membacakan secara cepat bagi kita. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 yang diberi tema oleh lain kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan dalam semua.
tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanannya. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi 2 hari Minggu ini kita belajar tentang tema tanggung jawab dalam merawat dan membangun kehidupan bersama melalui Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ya pertanyaan yang perlu memperoleh penjelasan melalui khotbah ini adalah apa saja tanggung jawab kita di dalam merawat dan membangun kehidupan bersama. Bagian yang pertama kita sudah belajar pada minggu yang lalu bahwa tanggung jawab kita adalah harus hidup berpadanan dengan panggilan, sesuai menurut panggilan kita. Ya, jadi model kehidupan apa? Kehidupan yang sesuai atau pas dengan panggilan itu. Yaitu yang pertama, ya ini kita review minggu lalu lagi ya. Yaitu yang pertama bahwa kita harus memiliki sifat dan sikap rendah hati. Artinya ialah bahwa orang Kristen harus rendah hati. Ya, kalau tidak rendah hati, itu bukan orang Kristen. Itu bahasa ekstrimnya seperti itu. Bapak Ibu sepakat? Ya. Yang kedua, bahwa orang Kristen yang hidup menurut atau sesuai dengan panggilan itu adalah orang Kristen yang memiliki sifat dan sikap lemah lembut. Kalau tidak lemah lembut, maka itu bukan orang Kristen. Walaupun namanya Kristen, KTP-nya Kristen, dia juga bergereja, bahkan sekalipun juga pengkhotbah atau pendeta. Pertanyaan saya, apakah ada pendeta di neraka? Mungkin. Ya, karena gelar pendeta tidak menjadi jaminan untuk masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah ya orang yang menerima Kristus dan hidup sesuai dengan panggilan. Jadi ciri-ciri bahwa orang Kristen itu benar atau tidak, ya dia harus rendah hati, lemah lembut. Yang ketiga, memiliki sifat atau sikap sabar. Ya, dan yang terakhir adalah memiliki sifat dan sikap yang selalu menyatakan kasih dengan bukti selalu membantu orang lain. Pertanyaan besar, apakah ini kita banget? Pak Agus bilang, wah ini saya banget ini. Ibu Wulan, bisa kita berkata, wah ini saya banget ini. Ya, hati nurani kita menjadi saksi ya bahwa kita belum sampai pada tahapan ini. Tapi jangan pesimis ya. Kita terus belajar. Hanya Tuhan yang tahu, bahkan kita sendiri pun juga tidak sanggup untuk menilai diri kita. Amin. Ya. Tetapi ini menjadi sebuah tanggung jawab dalam panggilan kita. Ya. Dan bagi saya ini adalah merupakan modal bagi kita untuk terus ya terlibat di dalam tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Coba tampilkan yang berikutnya. Nah, ini apa? Ini orang yang terjun payung yang membuat sebuah formasi yang mengagumkan. Ya.
Nah, saya rasa bahwa kita perlu memiliki cara hidup, sikap hidup seperti ini. Nah, orang terjun payung itu, kalau terjun payung, terjun bebas itu 14.000 kaki, sekitar 4 kilo lebih, ya, 4 kilo lebih. Dulu waktu saya di Ambon itu ada musim-musim tertentu itu tentara-tentara itu terjun, ya. Tapi terjunnya, kalau terjun bebas itu jarang-jarang. Nah, jadi mereka terjun ini kan berurut. Tetapi ketika mereka membentuk sebuah formasi seperti ini, mereka harus saling inisiatif satu dengan yang lain, saling nunggu, ya. Ini di udara, ini tingkat resikonya ini sangat tinggi, ya. Kalau jatuh ya tidak ada ampun, ya. Ya. Jadi mereka berlatih ya tidak main-main. Mereka berlatih tidak hanya 1-2 hari. Mereka berlatih tidak asal-asalan. Ya, karena sekali lagi tingkat risikonya paling tinggi. Dan mereka harus paham, mengerti bahwa pada akhirnya akan membentuk sikap atau keadaan yang seperti ini. Jadi mereka terjun itu berurutan 1, 2, 3, 4. Bahkan luar biasanya itu saya tidak tahu pemecah rekor kalau terjun bebas seperti ini lalu membentuk sebuah formasi itu apakah sudah sampai ratusan belum, ya? Kalau tidak salah ya pernah hampir 100, ya. Jadi itu tingkat kesulitannya luar biasa. Jatuhnya tidak bersamaan, kemudian juga jarak antara satu dengan yang lain. Itu kan pesawat sambil jalan, ya. Memang ya mungkin pelan. Tapi bagaimana pada akhirnya mereka akan membentuk? Tentunya ialah bahwa mereka saling inisiatif satu dengan yang lain. Yang sudah duluan harus bagaimana caranya menunggu yang belakangan itu, ya. Yang di tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh ada yang lebih duluan, tidak boleh melebar kemana-mana. Lalu kemudian pada akhirnya mereka berinisiatif, ya bagaikan orang yang berenang mungkin, ya, berenang di udara. Lalu mereka mulai menyatu, membentuk sebuah formasi yang seperti ini. Dan pada akhirnya menunjukkan sebuah kekaguman yang luar biasa, ya. Harus sabar, ya. Harus harus setia kawan. Tidak ada yang bilang ya saya maunya begini, tidak bisa itu, ya. Tidak hanya bisa membentuk formasi seperti ini, tapi juga itu sangat berbahaya sekali. Karena itu ini merupakan sebuah gambaran bahwa bagaimana keberadaan kita sebagai sebuah kebersamaan, sebuah kesatuan harus membentuk sebuah formasi yang seperti ini. Itu berarti bahwa kita harus menanggalkan ego kita harus menanggalkan tujuan hidup kita harus menanggalkan kesenangan kita. Lalu bagaimana pada akhirnya terbentuklah sebuah formasi yang menjadi sebuah kekaguman dan lebih daripada itu memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini tidak jalan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana realitanya dalam kehidupan berjemaat? Kita masing-masing ada yang tidak mau tahu, ada juga yang berinisiatif, tapi inisiatif salah-salah, maunya sendiri-sendiri, dan itu sulit untuk membangun sebuah kebersamaan. Karena itu, mari kita pikirkan, apakah keberadaan kita dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah gereja, sudah memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, sikap sabar, dan sikap selalu menunjukkan kasih dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain. Apa yang dibutuhkan pada kita, yang bisa kita kasih, kita akan memberikannya. Amin. Nah, ini kesimpulan pada materi minggu lalu. Yang kedua, apa saja yang menjadi tanggung jawab kita dalam merawat dan membangun kebersamaan? Yang kedua adalah kita harus sadar, kita harus ada niat, dan kita harus berusaha memelihara kesatuan dan kebersamaan. Ya. Jadi saya rasa bahwa ketika seseorang Kristen meleburkan diri, menyatukan diri ke dalam sebuah komunitas gereja, maka dia harus berpikir bahwa saya punya tanggung jawab dengan komunitas ini. Ya. Dia tidak ada dalam ruang berpikirnya bahwa ya saya tidak peduli dengan orang lain. Tidak ada kata yang seperti itu dalam kamus kekristenan. Salib itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berrelasi dengan Tuhan dan kita juga harus berrelasi dengan sesama. Karena itu kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar itu adalah merupakan modal utama yang harus kita miliki.
Karena kalau tidak, ya kita akan terpecah-pecah dan akhirnya kebersamaan itu akan hancur. Karena itu mari kita sadar, dimanapun kita menjadi orang Kristen, dimanapun kita menjadi anggota gereja, sifat, pemahaman, dan pengertian seperti ini harus ada dalam pikiran kita. Yang kedua, sadar, ya, niat. Jadi ini kata-kata yang menjelaskan, yang punya kesinambungan satu dengan yang lain. Ada sebuah progres. Sadar, tidak hanya sadar, tapi ada keinginan, ada niat. Lalu kemudian ada upaya, ada tindakan, ada eksekusi untuk memelihara kesatuan dan kebersamaan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak komunitas di dunia ini. Ada banyak kebersamaan di dunia ini yang didasari oleh dasar yang berbeda-beda. Ada kesatuan bisnis, ya, multi level marketing, ya, ada bisnis perusahaan, ada juga komunitas pelayanan, ya. Payaman ada di SAL, tentunya ialah bahwa di SAL itu ada segala macam aturan yang terkait dengan tanggung jawab setiap anggota dalam pelayanan bersama sehingga pelayanan itu bisa maju, ya. Pada wadah apapun, pada kebersamaan apapun, harus ada inisiatif, harus ada kesadaran inisiatif dan tanggung jawab usaha daripada setiap anggotanya untuk bagaimana membangun wadah itu, ya. Tapi kadang-kadang ya kita sebagai sebuah gereja, ya, saya rasa bahwa ini di mana-mana menjadi persoalan. Banyak orang Kristen yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak mau nyambung dengan orang lain, yang tidak mau menyambung dengan kepemimpinan, tidak mau sejalan, ya. Nah, itulah sebabnya kita menyadari tanggung jawab ini, kesatuan roh, ya. Jadi ya, roh yang dimaksud di sini adalah roh. Firman Tuhan berkata bahwa kita dilahirkan oleh roh yang sama, sebagai bayi rohani, sebagai anak rohani, sebagai pribadi rohani, dan juga di dalam pertumbuhan iman rohani kita. Roh itulah yang menuntun kita sehingga kita bertumbuh dalam pemahaman, dalam pengertian, dalam sikap, dan juga tanggung jawab kita menjalani kehidupan ini serta tugas-tugas dalam sebuah wadah ataupun juga gereja. Bapak Ibu dan Saudara, betapa kuatnya kesatuan roh itu, di mana Paulus menyatakan satu tubuh yang dimaksud di sini, kebersamaan kita itu digambarkan sebagai satu tubuh Kristus yang memiliki sinergi, ya. Kalau kepala sakit semua anggota rasa enggak? Kalau ya jangankan jari kelingking ini saja, kalau kukunya lepas itu semua rasa. Itulah sebenarnya gambaran daripada hakikat kebersamaan itu, ya. Satu tubuh, kemudian satu roh, lalu kemudian satu pengharapan, di mana pengharapan kita itu adalah pengharapan tentang masa yang akan datang, masa eskatologi. Walaupun kita menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan kesulitan, tapi satu saat nanti saya akan menikmati keselamatan, kehidupan kekal yang memberikan sukacita dan kegembiraan bagi saya. Harapan kita tujukan kepada Kristus yang akan datang pada kali yang kedua. Dan harapan itu selalu di depan, ya. Harapan tentang keselamatan kekal. Pernah ada gambar yang memberikan informasi kepada kita sebagaimana dikatakan dalam kitab Daniel atau kitab Wahyu, di mana singa dan itu akan bersama-sama bermain di sebuah taman yang indah. Ya, itu hanya memberikan gambaran, tapi bagaimana damainya, sukacitanya kehidupan itu, ya. Kemudian satu Tuhan, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun hari ini banyak orang yang menolak Dia sebagai Tuhan, saksi Yehova, walaupun dia dianggap sebagai kekristenan, tapi dia menolak Yesus sebagai Tuhan. Satu iman, ya. Iman yang kita miliki adalah iman bersumber dari Roh Kudus, dan iman kita itu menuju kepada satu oknum, yaitu Kristus, Allah yang menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu baptisan, ya. Saya selalu memaknai baptisan itu tidak hanya sekedar sebagai simbolisme yang dibaptis dengan air, baik itu secara selam maupun percik,
Tetapi baptisan itu Allah menyatakan terleburnya kita di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Juga terlebihnya kita di dalam komunitas tubuh Kristus sebagai sebuah jemaat. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saya memahami ini sebagai dasar daripada kesatuan itu. Itulah sebabnya bagi saya ialah bahwa tidak ada satu dasar kesatuan yang lebih kuat daripada apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi toh kita menyatakan ini batal, kita menyatakan ini tidak kuat, kita menyatakan ini bubar hanya oleh karena egoisme kita. Tapi kalau kita memahami bahwa betapa kuatnya dasar daripada kesatuan kita, ya, bahkan lebih kuat daripada dasar kesatuan kita sebagai suami istri. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir kok begitu. Dasar kesatuan kita sebagai suami istri sifatnya sementara hanya di dunia ini saja. Tapi dasar kita sebagai keluarga Allah adalah sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu sepakat? Karena itu ini sangat kuat. Ya. Tapi karena cara berpikir kita, karena pemahaman kita yang tidak sampai pada ini, sehingga kita merusak dasar kesatuan ini. Demi ego kita, demi kesenangan kita, demi perasaan kita, demi kemauan kita, lalu kita mencari kesenangan diri kita masing-masing. Ambruknya sebuah persekutuan, kesalahan bukan hanya pada yang tetap kita, tetapi juga tanggung jawab juga pada mereka yang pergi. Bapak Ibu sepakat? Sama-sama kita punya tanggung jawab. Kita tidak saling menuding bahwa saya begini karena dia, atau dia begitu karena begini. Tidak. Seperti yang saya katakan kemarin, ketika kita nanti berhadapan di hadapan Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bukan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kita masing-masing punya tanggung jawab. Karena itu sekali lagi, kita dipanggil menjadi orang Kristen. Kita tidak ditempatkan di ruang hamba, tetapi kita ditempatkan dalam sebuah komunitas yang namanya keluarga Allah atau gereja. Dan kita ditempatkan di situ tidak hanya untuk menikmati, tetapi juga untuk memberi. Memang keberadaan sebuah jemaat itu kompleks. Kita bertumbuh di situ, tapi kadang-kadang kita juga berlatih untuk berbeda. Bahkan tidak hanya berbeda, kita berantem di situ. Ya. Lalu kita belajar juga bagaimana memaafkan, mengampuni, dan menerima satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mari kita camkan pemahaman ini. Itu berarti bahwa kita ada di sini, kita ada di gereja ABC, bukan kebetulan, tapi Allah memanggil, menempatkan kita di sana untuk diberkati di sana dan memberkati di sana. Karena itu mari kita pahami dan mengerti tanggung jawab ini. Itulah dasar. Ya, sadar dan dia berusaha memelihara kesatuan. Misalkan ketika ada seorang melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, mari kita terus memberi hati. Memberi hati itu adalah modal dan dasar utama dalam hal memelihara kesatuan. Kadang-kadang ya kita tidak sanggup untuk bisa mengendalikan hati kita, perasaan kita, lalu kita mengekspresikan hal yang buruk, mendemonstrasikan semuanya itu, dan menelanjangi diri siapa kita. Ya. Karena itu mari kita terus belajar untuk minta Tuhan membentuk, menolong kita sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu bernyanyi, menyenangkanmu, tetapi lebih banyak kita bersikap sesuai dengan kesenangan kita. Mari kita jaga kebersamaan kita, memelihara satu dengan yang lain, karena untuk itulah kita dipanggil sebagai orang Kristen. Yang ketiga, mengenal kasih karunia masing-masing. Kasih karunia yang dimaksud di sini adalah modal keahlian yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun jemaat. Jadi seharusnya bahasa kasarnya, bahasa ekstrimnya ialah bahwa tidak ada seorang Kristen, tidak ada seorang anggota jemaat yang nganggur dalam gereja. Dia harus paham dan mengerti bahwa saya ditempatkan di sini untuk berfungsi. Coba kalau tangan ini dia katakan saya tidak mau lakukan apa-apa, bisa?
Coba kaki katakan dua-dua. Ayo kita sepakat, kita udah mau jalan. Ya. Ini perut ini lapar, baru udah mau jalan. Ya, tubuh ini bisa lumpuh dan pada akhirnya akan mati. Karena itu setiap organ tubuh kita, setiap ya alat-alat dalam tubuh ini punya fungsi dan punya tanggung jawab, tidak bisa pasif. Ya. Dan memang itu dikontrol dari otak. Otak tahu apa menjadi kebutuhan setiap anggota ini. Ya. Yang pertama, Tuhan memberikan karunia kepemimpinan, yaitu kepemimpinan rasul-rasul, kepemimpinan nabi-nabi, kepemimpinan penginjil atau pekabar Injil, dan kepemimpinan gembala dan pengajar. Ya. Hari ini ya memang sudah tidak ada lagi nabi ya, atau masih ada nabi. Ya kalau ada yang disebut dengan nabi ABC itu nabi palsu ya. Tapi fungsi kenabian itu terus Tuhan percayakan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan. Ya. Ya kalau gembala ya masih ada ya. Makanya ya istilah gembala itu dikenakan kepada pemimpin sebuah jemaat lokal ya untuk menggembalakan. Ya. Penginjil masih ada, tapi rasul-rasul, nabi-nabi setelah Yesus menggenapi semua kedudukan ini, maka tidak ada lagi ya. Kalau ada ya sekali lagi itu rasul palsu, nabi palsu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan karunia kepemimpinan ya. Tujuan daripada pemberian karunia kepemimpinan ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi ya. Itu artinya mengatur, menata, memulihkan, mempersiapkan, memperlengkapi sehingga setiap anggota jemaat itu bisa berfungsi untuk membangun kebersamaan itu. Di sebuah kantor pasti ada direktur ya. Yang bertanggung jawab untuk sebuah perusahaan itu apa ya? Manajer. Ya, manajer kan berada di bawah direktur ya. Nah, jadi hierarkinya itu ya jadi memang saling mengontrol satu dengan yang lain ya. Jadi ada pemodal atau yang disebut dengan owner, pemilik, tapi harus ada direktur dan yang paling utama direktur utama ya. Nah, direktur utama ya. Dia memanage semua tugas-tugas dan tanggung jawab sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ya kalau di kantor ini semua jalan ya, tapi di gereja ya alasannya ialah ya karena kita tidak digaji, ya selalu kembali pada itu. Tapi mari kita bertanggung jawab pada sorga, bahwa yang mempercayakan semua tugas-tugas itu adalah sorga, adalah Kristus sendiri melalui kepemimpinan, melalui gembala, melalui BPJ untuk kita lakukan. Ya, memang tidak ada konsekuensi ya kita dipecat atau tidak, tapi dampaknya ialah bahwa itu akan melemahkan kebersamaan kita sebagai sebuah jemaat. Tapi sekali lagi ya, kita akan bertanggung jawab pada surga. Kita akan bertanggung jawab pada Tuhan. Jadi tujuan daripada pemberian karunia kepemimpinan, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala dan pengajar adalah untuk memperlengkapi, untuk menata seluruh komponen dalam jemaat itu agar semua bisa aktif terlibat dalam pelayanan, agar pembangunan, agar gereja itu dapat terbangun. Ya, bagi pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Karena itu ya di dalam firman Allah Paulus memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap kita punya potensi, setiap kita punya karunia, paling tidak ialah satu. Ya, dalam Alkitab Yesus memberikan sebuah gambaran tentang 3 orang hamba yang memperoleh 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 dan 2 dia menjalankan itu sehingga menghasilkan laba. Tapi 1 dia tanam, dan pada akhirnya ketika Tuhan itu kembali dia meminta pertanggungjawaban. Yang 5 dan 2 memperoleh pujian dan penghargaan, tetapi yang 1 dia dihukum. Itulah gambaran kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan apa-apa dengan potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, satu saat kita akan bertanggung jawab kepada Dia, si pemberi karunia itu. Karena itu mari pastikan apa yang bisa kita lakukan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk terlibat dalam pembangunan jemaat. Ya.
kasih karunia bagi seluruh orang-orang kudus, ya. Kalau kita memperhatikan sekali lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 itu dijelaskan tentang berbagai karunia. Dan tujuan daripada pemberian karunia itu adalah supaya kita bisa terlibat. Coba gambar berikutnya. Ya. Ini gambar daripada orang-orang yang sementara membangun rumah. Ada yang kerja di atap, ada yang kerja ngecat, ada yang pasang apa ya. Coba kalau satu orang, ini kan sesuai dengan keahliannya masing-masing ya. Ya. Jadi tidak boleh ada yang duduk pasif lalu nonton ya. Setelah itu kritik yang kerja lagi ya. Nah, itu bikin masalah ya. Nah, kan banyak dalam jemaat gitu ya. Puji Tuhan di sini walaupun mungkin dikritik dalam hati ya, tidak ada. Selama saya ada belum ada yang vokal ya. Kalau di gereja lain itu sampai kalau rapat itu sampai angkat kursi gitu ya. Ya, tapi di sini puji Tuhan ya, sampai hari ini belum ada. Tapi saya lihat memang dampak dan hasil kita ya belum ya sampai dengan kondisi kita sampai hari ini ya begini. Cuma ya ini mari kita sadari bahwa kita punya tugas sama dengan mereka yang ada di gambar itu. Kalau kita tidak melakukannya, maka apa yang akan terjadi nanti? Coba Tio tolong gambar berikutnya. Kalau kita tidak melakukan tugas terus, ini. Ya, kalau kita tidak melakukan tugas kita dalam sebuah jemaat, gereja nanti akan nangkrak begini. Ya. Nangkrak lama-lama runtuh, ya. Di Biak ada sebuah hotel namanya Hotel Marano. Hotel itu dibiayai berapa? 400 miliar. Megah sekali. Ya. Tapi setelah itu krismon dan tidak ada lagi yang datang di situ. Tidak ada orang, tidak dijaga oleh satpam. Itu warga datang ambil dalam pintu, ambil kaca. Hari ini tidak ada bekas itu. Padahal dulu megahnya luar biasa. Ya. Ya. Kalau sebuah gereja anggota-anggotanya tidak mau aktif, tidak mau bekerja sesuai dengan karunia-Nya, akan nangkrak seperti ini. Dan lama-lama pada akhirnya akan hancur. Karena itu mari kita sadari tugas dan tanggung jawab kita. Ya. Kita tidak bisa mempersalahkan. Tidak ada sebuah kamus kita mempersalahkan satu dengan yang lain. Tugas dan tanggung jawab kita adalah menyemangati diri sendiri dan menyemangati kebersamaan kita sehingga kita turut aktif. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Ya. Kembali lagi ke atas Teo. Jadi ketika kita aktif terlibat dalam pekerjaan bersama, maka akan menghasilkan kesatuan yang kokoh. Ya. Kedewasaan, ada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan di Kristus. Kita semangat. Ya. Karena itu mari kita jangan saling melemahkan dengan sikap dan ucapan yang gagah. Tapi kita saling ya saya tidak tahu kalau ada di antara kita ada saling mengingatkan, ada paling tidak WA, Pak Agus besok ibadah. Kita sudah sampai pada tahap itu. Ya. Ya memang masih ada satu dua kalau tidak ada tugas kemana-mana ya ada WA, Pak besok saya tidak ada ya. Tapi kadang-kadang kita lupa juga ya. Ya mungkin mari kita mulai di antara BPJ ya, kalau keluar kota Pak besok saya tidak ada ya. Nah, karena paling tidak ya lah, saya sebenarnya berharap untuk setiap kita hadir kan. Tapi kalau ada tugas keluar kan ya nggak mungkin juga bilang harus hadir ya. Nah, paling tidak ya mungkin WA saja. Mari kita coba membangun sebuah kebiasaan untuk saling memperhatikan. Kalau ada teman yang mungkin ya walaupun kadang-kadang ya saya kunjungi, tapi ya mari kita di antara jemaat coba kalau tidak datang 2-3 minggu, bisakah kita WA, Pak kok di mana ya? Pernah kita berbuat seperti itu? Ya memang kita belum sampai pada tahap itu. Karena itu mari kita menyadari dan memahaminya, sehingga memberikan semangat bagi setiap kita untuk aktif ya. Kesatuan yang kokoh, kedewasaan dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang kita harapkan.
Amin Bapak Ibu. Sehingga hasilnya apa? Coba Tio gambar berikutnya. Nah, seperti ini. Ya. Bagus nggak ini? Coba perbandingannya dengan berikutnya Tio. Wah ini. Mana yang lebih bagus? Bapak Ibu mau seperti ini atau yang tadi? Tio. Coba kembalikan. Nah, bagus kan? Pak Yaman kalau punya rumah seperti ini. Ya. Ya, ini gambaran ya. Itu tidak ada kalau ini mungkin ada kaitan dengan duit, tapi yang kita bicarakan tidak, ya walaupun ada kaitannya dengan duit, tapi yang utamanya bukan ini, ya. Bagaimana kita semua fresh secara rohani, segar secara rohani, semangat secara rohani, lalu kemudian ya, ada jiwa-jiwa baru yang terus bertambah dan ini memberikan sebuah sukacita. Ya. Karena itu paling tidak tugas dan tanggung jawab adalah memelihara kesatuan roh, aktif untuk melayani. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh tahapan yang seperti ini. Terus apa lagi? Nah, bahwa keaktifan setiap anggota dalam hal menggunakan karunia-Nya untuk membangun tubuh Kristus tidak hanya berdampak pada kebersamaan keseluruhan, tetapi juga akan berdampak bagi diri sendiri. Ya. Ayat 16 berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Orang yang melayani tidak hanya membangun kebersamaan, tetapi juga membangun dirinya. Lihat, orang yang rajin melayani pasti kelihatan semangat, pasti kelihatan aktif. Amin Bapak Ibu. Dan pada akhirnya menjadi kokoh kuat sebagai seorang pribadi Kristen. Coba yang terakhir tadi, gambar terakhir. Nah, ya, ini mencapai body seperti ini ya tidak tidur-tiduran ya. Dia harus aktif. Ini mungkin dia ke gym ya. Dia mesti angkat barbel, push up, ya, sehingga mengembangkan otot-otot menjadi seorang pribadi yang kuat. Ya. Kalau Pak Yaman ya masih biasa seperti ini. Tapi kalau Pak Agus ya sudah tidak mungkin ya. 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 Kuat. Ya. Mengapa? Karena memang dia punya tujuan ya, aktif. Kemarin ketika saya searching ada juga yang instan itu mungkin dia suntik itu sampai ya kelihatan tidak ada estetikanya ya, rusak. Tapi kalau seperti ini kan keren ya. Bagaimana Jo? Keren. Jadi tidak gampang untuk mencapai yang punya otot seperti ini ya. Dia mesti latihan, mesti ya tidak tahu berapa kali seminggu ini ya. Jadi ini gambaran daripada setiap kita. Kita harus kuat ya. Ya. Kalau setiap orang kuat seperti ini, maka itu dampaknya adalah luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Ingat tanggung jawab kita. Ya, mari kita menjadi pribadi yang memiliki sikap sesuai dengan panggilan. Ya, rendah hati, lemah lembut, sabar dan mengasihi, dan kasih itu dibuktikan dengan saling menolong. Kemudian yang kedua, mari pelihara kesatuan. Ya, kalau ada beda-beda di antara kita, tunjukkan, nyatakan kalimat atau sikap yang ya paling tidak memperburuk situasi lah. Ya, yang saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Dan kemudian apa yang kita bisa lakukan bagi jemaat ini, lakukanlah. Ya. Dan yang melihat itu, yang menilai itu adalah Tuhan. Dan pasti ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, saya rasa kita akan ditanya sama seperti Tuhan yang memberikan 3 talenta. Ada 3 orang, 5, 2, dan 1. Karena itu, mari kita menjadi orang yang memiliki 5 dan 2 talenta, yang melakukannya sehingga mengembangkan tubuh Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, Ayaman, hari kita nyanyikan pujian Tuhan Ku Mau Menyenangkan. Kita lakukan semuanya ini bukan kebanggaan buat diri kita sendiri, tetapi kita menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Kalau gereja Tuhan bangkit semangat, maka Tuhan senang, Tuhan dimuliakan. Dampaknya ialah ada kemajuan.
Mari kita semua berdiri. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa belajar firman Tuhan lagi. Bagaimana kami hidup dalam kebersamaan, kemudian kami terus aktif, kami berfungsi sesuai dengan talenta yang Tuhan mengerahkan kepada kami semua. Kami mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk melayani satu sama lain, mendukung penggembalaan dan juga semua aktivitas yang ada dalam gereja ini. Tuhan tolong setiap kami supaya kami menyadari akan tanggung jawab kami, fungsi dan peran kami masing-masing dalam gereja ini. Berkati Pak Gembala dan kekuatan, kesehatan, hikmat surgawi yang datang daripada Tuhan, sehingga terus menginspirasi kami semua untuk terus hidup dalam komunitas yang hidup dan penuh dengan sukacita bersama ini. Terima kasih Bapak, berkat firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Saya akan memberikan persembahan. Yonatan, maju ke depan. Kita akan, sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus ayat 9 dan 7. Camkanlah ini,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, terima kasih untuk setiap yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, bagaimana kami harus hidup kebersamaan kami di dalam satu komunitas jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah pemberian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk mencukupkan kebutuhan di tempat ini, atau bahkan mungkin untuk memberkati di tempat lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, katakan serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari?
Tapi saya suka sekali syairnya, ya, karena itu menggambarkan hidup kita, ya. Terima kasih buat persembahannya, sekali lagi Tuhan memberkati. Baik, kita akan pujian, katakan Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan pulang. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Saat bersatu teduh, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.